Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Gita Karisma Effendi dengan NPM 190-120-1004, kelas Bisnis Internasional F dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Perbedaan budaya dalam aspek bisnis internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan, karakteristik, unsur, budaya, dimensi, pengaruh, dan juga studi kasus. Pertama-tama, baiknya kita mengetahui apa sih bisnis internasional itu. Bisnis internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Hubungan ekonomi tersebut mencakup 3 bentuk hubungan. Yang pertama yaitu berupa pertukaran hasil output negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua yaitu berupa pertukaran atau aliran sarana produksi atau faktor produksi. Dan yang ketiga yaitu berupa hubungan utang piutang antar negara atau hubungan kredit. Lalu tantangan utama dalam melakukan bisnis internasional adalah untuk menyesuaikan secara efektif pada perbedaan budaya tersebut. Seperti penyesuaian membutuhkan pemahaman dari keragaman budaya, persepsi, klise, dan juga nilai. Dalam beberapa tahun belakangan ini, penelitian menghubungkan antara dimensi kebudayaan dan perilaku-perilaku, dan juga penelitian telah terbukti berguna dalam penyediaan profil integratif dari budaya internasional. Oleh karena itu, aspek budaya menjadi aspek yang harus diperhatikan bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan bisnisnya secara global, sehingga aspek budaya dapat dijadikan landasan oleh perusahaan tersebut dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari kebudayaan. Pengertian dari kebudayaan itu gimana sih? Kebudayaan sendiri memiliki artian menurut A.B. Taylor tahun 1974 bahwa arti kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan bisnis internasional memiliki artian menurut Ball, McCulloch, Franz, Geringer, Minor, 2006, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Lalu, secara terminologi juga dijelaskan bahwa budaya adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi dari manusia itu sendiri. Jadi, budaya dapat diartikan, yaitu budaya terdiri atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yaitu gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Terdapat cara bagi para pelaku bisnis internasional untuk menyesuaikan diri atau hidup dengan budaya-budaya lain, yaitu dengan menyadari bahwa adanya budaya yang berbeda dari budayanya sendiri, dan mereka harus mempelajari karakteristik dari budaya sendiri, dan mereka pun harus mempelajari karakteristik dari budaya-budaya tersebut sehingga dapat beradaptasi. Tetapi menurut A.T. Hall, terdapat 2 cara untuk menyesuaikan diri dari budaya moral lain, yaitu yang pertama, dengan menghabiskan seumur hidup di suatu negara tersebut. Lalu yang kedua, menjalani suatu program pelatihan yang sangat canggih dan ekstensif yang mencakup karakteristik utama dari suatu budaya. Lalu selanjutnya terdapat 6 nasihat atau cara dalam melakukan bisnis lintas budaya internasional, yaitu antara lain dengan yang pertama, melakukan persiapan. Lalu yang kedua, jangan terburu-buru. Lalu yang ketiga, bangkitkan kepercayaan. Yang keempat, memahami pentingnya bahasa. Yang kelima, dengan menghormati budaya tersebut. Lalu yang terakhir, dengan memahami unsur-unsur budaya tersebut. Yang selanjutnya ada karakteristik budaya. Karakteristik budaya suatu masyarakat menentukan aturan yang mengatur bagaimana perusahaan beroperasi di dalam masyarakat tersebut. Beberapa karakteristik budaya berikut ini layak untuk diperhatikan karena relevansinya terhadap bisnis internasional tersebut, yaitu yang pertama, ada kebudayaan yang mencerminkan perilaku yang telah dipelajari atau learned behavior yang ditularkan dari satu anggota masyarakat lainnya. Contohnya, seperti senior yang mendidik mahasiswa baru mengenai tradisi yang ada di sekolah barunya. Lalu yang kedua, unsur-unsur kebudayaan yang saling terkait atau interrelated. Contohnya seperti masyarakat Jepang yang hierarkis dan berorientas pada kelompok yang menekankan keselarasan dan kesetiaan, yang secara historis diterjemahkan ke dalam pekerjaan seumur hidup dan perpindahan kerja yang minimal. Lalu, yang ketiga ada kebudayaan sanggup menyesuaikan diri atau yang bisa disebut dengan adaptif, yang memiliki arti kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Contohnya,
Seperti setelah Perang Dunia II, Jerman dibagi menjadi Jerman Barat yang berorientasi pasar bebas dan Jerman Timur yang dikendalikan oleh komunis. Meskipun mereka memiliki warisan yang sama dan berkembang selama berabad-abad, pembagian ini menciptakan perbedaan yang cukup besar antara OSIS, yaitu orang Jerman Timur, dan WESIS, orang Jerman Barat. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh adaptasi budaya Jerman Timur yang didikte oleh ideologi komunis mengenai sikap terhadap pekerjaan, pengambilan risiko, dan juga keadilan sistem imbalan. Lalu yang terakhir ada kebudayaan yang dimiliki bersama, yaitu share. Share oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat. Orang-orang yang tidak memilikinya berada di luar batas-batas masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur budaya. Budaya suatu masyarakat menentukan bagaimana anggotanya berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Lalu untuk itu unsur dasar dari budaya terdiri dari yang pertama struktur sosial. Struktur sosial sendiri adalah dasar dari setiap masyarakat, yang artinya kerangka secara keseluruhan yang menentukan peran individu dalam masyarakat, stratifikasi masyarakat, dan mobilitas individu di dalam masyarakat. Yang kedua ada bahasa. Perbedaan bahasa menjadi faktor penting dalam berkomunikasi baik dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat. Bahasa adalah kunci dari kebudayaan dan tanpa bahasa, orang akan terisolasi dari lingkungan dan semua hal tersebut. Bahasa menggambarkan budaya. Apabila ada dua budaya dalam suatu negara, maka ada dua kebudayaan di negara tersebut. Bisa dilihat contohnya seperti negara yang kaya dengan bahasa adalah Indonesia, di mana beragam suku, adat, dan bahasa menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Berkomunikasi lintas budaya, baik secara verbal maupun non-verbal, adalah keterampilan yang sangat penting bagi manajer internasional. Meskipun komunikasi sering menjadi salah antara orang-orang yang mempunyai budaya yang sama, kemungkinan miskomunikasi akan meningkat secara substansial ketika orang-orang tersebut berasal dari budaya yang berbeda. Yang keempat ada agama. Agama merupakan suatu elemen kebudayaan yang sangat penting, bertanggung jawab atas banyak sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Prinsip-prinsip dasar dari beberapa agama besar akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mengapa sikap orang begitu bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Lalu yang kelima adalah nilai dan sikap. Budaya juga mempengaruhi dan mencerminkan nilai dan sikap seluler dari anggota suatu masyarakat. Nilai adalah prinsip dan standar yang diterima oleh anggota. Sikap meliputi tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan oleh nilai-nilai tersebut. Nilai budaya seringkali berakar dari keyakinan mendalam mengenai posisi individu dalam hubungannya dengan ketuhanannya, keluarganya, dan hierarki sosial yang telah kita diskusikan sebelumnya. Sikap budaya terhadap faktor-faktor seperti waktu, usia, pendidikan, dan status mencerminkan nilai-nilai ini dan pada gilirannya membentuk perilaku dan kesempatan yang tersedia untuk misi internasional yang beroperasi dalam suatu budaya tertentu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang 5 dimensi Hofstede. Karya Hofstede mengidentifikasi 5 dimensi penting di mana orang-orang tampak berbeda antar budayanya. Dimensi ini mencerminkan kecenderungan dalam budaya, bukan absolut. Dalam suatu budaya tertentu ada kemungkinan terdapat orang di setiap titik dari setiap dimensinya. Selain itu, budaya dapat berubah juga seiring berjalannya dengan waktu. 5 dimensi tersebut yaitu ada yang pertama orientasi sosial atau social orientation. Adalah keyakinan seseorang mengenai kepentingan relatif individu dan kelompok di mana orang tersebut berasal. Individualisme adalah keyakinan budaya bahwa orang harus didahulukan. Nilai penting dari orang individualistis meliputi harga diri dan kemandirian yang tinggi. Riset Hofstede ini menyatakan bahwa orang-orang seperti di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Belanda cenderung secara relatif individualistis. Lalu yang kedua ada orientasi kekuasaan atau power orientation yang merujuk pada keyakinan yang dianut oleh orang-orang dalam suatu budaya mengenai kepatutan, perbedaan kekuasaan dan otoritas dalam hierarki, seperti organisasi bisnis. Beberapa budaya ditandai dengan hormat terhadap kekuasaan atau power respect. Hofstede menemukan bahwa orang-orang di Prancis, Spanyol, Meksiko, Jepang, Brazil, Indonesia, dan juga Singapura secara relatif bersifat menghormati kekuasaan. Daya yang ditandai dengan toleransi terhadap kekuasaan. Yang ketiga ada orientasi ketidakpastian. Dimensi dasar
Ketiga dari perbedaan budaya yang dipelajari Hofstede adalah orientasi ketidakpastian atau uncertainty orientation. Adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang terhadap situasi yang tidak pasti dan juga ambigu. Orang-orang dalam budaya yang ditandai dengan penerimaan ketidakpastian atau uncertainty acceptance terangsang oleh perubahan dan berkembang pada kesempatan baru. Ambiguitas dipandang sebagai konteks di mana seseorang individu dapat tumbuh, berkembang, dan menciptakan kesempatan baru. Dalam budaya ini, kepastian membawa monoton, rutinitas, dan struktur yang menindas. Hofstede menyatakan bahwa banyak dari negara seperti Amerika Serikat, Denmark, Swedia, Kanada, Singapura, Hong Kong, dan Australia adalah mereka yang menerima ketidakpastian. Lalu yang keempat, orientasi tujuan atau goal orientation adalah cara orang termotivasi untuk bekerja terhadap jenis tujuan yang berbeda. Salah satu yang ekstrim pada rangkaian orientasi tujuan adalah perilaku tujuan agresif atau aggressive goal behavior. Orang-orang menampilkan perilaku tujuan agresif cenderung menempatkan kepentingan tinggi pada kepemilikan materi, uang, dan ketegasan. Pada ekstrim lainnya, orang yang mengadopsi perilaku tujuan pasif atau passive goal behavior menempatkan nilai tinggi pada hubungan sosial, kualitas hidup, dan perhatian terhadap orang lain. Menurut Hofstede sendiri, budaya yang menghargai perilaku tujuan agresif juga cenderung mendefinisikan peran berbasis gender secara lebih kaku, sementara budaya yang menekankan perilaku tujuan pasif tidak demikian. Lalu yang terakhir ada orientasi waktu atau time orientation, adalah sejauh mana anggota suatu budaya mengadopsi pandangan jangka pendek versus jangka pendek pada pekerjaan kehidupan dan aspek masyarakat lainnya. Beberapa budaya tersebut seperti yang ada di Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan mempunyai orientasi masa depan jangka panjang yang menghargai dedikasi, kerja keras, ketekunan, dan penghematan. Budaya lainnya yang meliputi Pakistan, Nigeria, Filipina cenderung berfokus pada masa lalu dan masa kini, menekankan rasa hormat pada tradisi dan pemenuhan tanggung jawab sosial. Karya Hofstede menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Jerman cenderung mempunyai orientasi waktu menengah. Lalu berikutnya ada budaya yang mempengaruhi semua fungsi bisnis internasional. Terdapat 4 fungsi bisnis yang akan terpengaruh oleh budaya, di mana pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan skala internasional. Pengaruh itu terjadi karena penyesuaian akan budaya-budaya yang ada di sebuah negara yang dijadikan tujuan kegiatan bisnis tersebut. Antaranya yaitu ada, pertama, pemasaran. Beraneka ragam sikap dan nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Contohnya seperti cara mengiklankan produk. Lalu yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Budaya menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikannya. Lalu yang ketiga ada produksi. Nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap metode proses produksi baru. Lalu yang terakhir ada keuangan, yaitu nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus dibekali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapi disertai bukti penerimaan, pengeluaran, arus kas yang nantinya akan menentukan profitabilitas suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terakhir yaitu studi kasus. Di sini studi kasus yang saya ambil adalah ekspansi Coca-Cola di Cina. Perdagangan bebas membuka akses meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat. Dengan hadirnya berbagai produk seperti Coca-Cola ini, perbedaan bahasa dan budaya juga dapat menghambat terjalinnya transaksi perdagangan. Sebagaimana yang kita tahu, pencapaian kesepakatan untuk melakukan transaksi yaitu dengan memerlukan pendekatan dan negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Yang pertama kita akan membahas apa aja sih hambatan yang ada di dalam bisnis internasional ini. Di sini ada 4 hambatan, yaitu yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Lalu yang kedua ada kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Lalu yang ketiga ada perbedaan bahasa dan sosial budaya atau kultural. Lalu yang terakhir ada hambatan operasional. Lalu yang akan kita bahas di sini adalah hambatan di bidang perbedaan bahasa dan sosial budaya atau kultural. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik. Memahami bahasa adalah kunci dari budaya. Semakin kita kuasai bahasa tersebut, maka akan semakin dapat memahami perasaan dan sikap orang-orang dari negara asing tersebut. Perbedaan bahasa Cina dan Inggris sangat jauh, sehingga membuat terjemahan nama merek pun sangat sulit. Di sini bisa dalam hal konteks budaya, pengucapan, bahasa lisan versus tertulis,
dan makna dari karakter tulis branding di Cina yang merupakan tantangan bagi perusahaan barat karena perbedaan linguistik yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap identitas produk ketika memasuki Cina. Coca-Cola tidak memiliki nama representatif dalam bahasa Cina Mandarin, Coca-Cola, yang berarti kuda betina diikat dengan lilin. Atau dengan arti kata lain, Coca-Cola menyenangkan untuk mulut dan lilin awalnya. Kata-kata baru ini lebih bisa diterima dan mampu memiliki konsep yang diusung dari Coca-Cola. Akhirnya, Coca-Cola terdaftar sebagai merek dagang Cina dan merupakan salah satu contoh perusahaan yang sukses dalam penamaan merek dalam konteks Cina. Kisah Coca-Cola ini memberikan contoh bahwa nuansa linguistik dalam bahasa Cina dapat mempengaruhi brand sound dan brand meaning. Hingga pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi persepsi konsumen dan merek identitas. Ada 4 metode di sini yang dapat digunakan untuk membantu proses penerjemahan brand, yaitu yang pertama adalah transliteration without meaning, lalu yang kedua ada transliteration with meaning, lalu yang ketiga ada interpretive, lalu yang terakhir ada transliteration and interpretive, komponen inspirasi. Lalu kemudian untuk perkembangan Coca-Cola selanjutnya adalah yang pertama menjadi perusahaan yang diizinkan untuk menjual minuman dingin dikemas dan telah membuka 41 pabrik yang memperkerjakan lebih dari 480.000 orang. Lalu yang kedua ada sejak memasuki pasar di Cina hingga saat ini Coca-Cola telah menginvestasikan lebih dari 5 miliar US dollar. Lalu yang terakhir, pada tahun 2009 Coca-Cola membangun pusat inovasi dan teknologi global yang sesuai untuk memasuki ke dalam operasi di Shanghai, dan hal ini memberikan pertumbuhan sebesar 21%. Lalu yang terakhir, referensi yang saya pakai adalah melalui dari buku ini dan juga melalui Google. Lalu demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan dari pengetikan materi atau pembahasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.